멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada pertemuan hari ini kita mempelajari persilangan monohibrida. Beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah parental, filial, homozigot, heterozigot, genotip, dan fenotip. Parental artinya adalah individu yang melakukan persilangan atau disebut juga dengan induk. Kemudian filial artinya adalah individu hasil persilangan atau disebut juga dengan anak atau keturunan. Homozigot artinya gen yang memiliki alela yang sama. Jadi penekanannya pada alel atau pasangan gen yang sama. Kemudian heterozigot, gen yang memiliki alel yang tidak sama. Jadi dua-duanya homozigot maupun heterozigot ini sebenarnya adalah sifat dari pasangan gen atau alela. Berikutnya genotip. Genotip artinya adalah sifat gen yang tidak bisa diamati oleh alat indera atau yang tidak tampak. Sifat gen yang tidak tampak. Atau tidak bisa diamati oleh alat indera. Sementara fenotip, lawan dari genotip adalah sifat gen yang tampak. Tampak maksudnya bisa diamati oleh alat indera. Berhubung sifat gen untuk genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, maka untuk melambangkan genotip itu kita menggunakan simbol. Kita ambil contoh, misalnya ya, sifat warna merah. Sifat warna merah ini dikendalikan oleh gen. Untuk genotipnya karena tidak bisa diamati artinya tidak bisa dilihat, didengar, diraba, tidak bisa diamati oleh alat indera. Tapi karena ini kita jadikan pembicaraan atau topik pembicaraan, maka merah ini kita lambangkan dengan simbol atau dengan huruf. Tidak ada ketentuan huruf yang dipakai huruf apa, tapi umumnya huruf yang digunakan untuk melambangkan satu sifat itu adalah huruf awal dari sifat yang dimaksud. Jadi misalnya merah ini menggunakan huruf M. M. Karena gen dalam kromosom selalu berpasangan, maka sifat merah ini dilambangkan dengan dua huruf. Jadi menulisnya M besar, atau M kecil, atau M besar, M kecil. Gen yang dilambangkan dengan huruf yang sama, inilah yang disebut dengan gen atau genotip homozigot. Jadi yang ini M besar atau M kecil ini adalah contoh genotip homozigot.
Sementara M besar M kecil ini adalah contoh genotip heterozigot. Jadi ini dua ya. Ini genotip homozigot. Sementara yang M besar M kecil ini adalah genotip heterozigot. Untuk kata merah dengan bayangan ini bisa diamati oleh alat indera, ya. Bisa kita lihat bunga berwarna merah atau buah berwarna merah. Merah di sini menunjukkan fenotip atau sifat yang bisa diamati. Sementara yang dilambangkan dengan huruf ini adalah lambang dari genotip. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah-langkahnya adalah pertama kita tentukan parental. Dari soal diketahui bahwa parentalnya adalah bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Maka kita tulis di sini merah disilangkan dengan putih. Ini karena persilangan berarti induknya ada yang jantan, kemudian ada induk betina. Sesudah menentukan parental, kita tentukan genotip. Karena di sini di parental sudah tertulis merah dan putih, asumsinya ini adalah fenotipnya. Nah, untuk menentukan genotip, kita lihat dari soal. Ada ketentuan merah bersifat dominan. Kemudian ada ketentuan homozigot. Berarti kalau merah dominan, huruf yang kita pakai atau simbol yang kita pakai adalah huruf M. M besar, homozigot, alelanya sama. Kemudian untuk yang putih, karena yang merah dominan, berarti yang putih resesif. Maka untuk melambangkan yang putih, kita juga menggunakan huruf M, tapi dilambangkan dengan huruf kecil. Karena yang putih juga homozigot, maka alelanya juga M kecil. Langkah berikutnya, sesudah menentukan genotip, kita akan menentukan gamet. Gamet atau sel kelamin. Sel kelamin yang terbentuk dari fenotip merah ini akan membentuk gamet M besar dan M besar. Jadi genotip ini akan memisah melalui pembelahan meiosis. Kemudian ada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi bebas. Maka alela ini akan memisah secara bebas. Dan untuk genotip putih ini akan membentuk gamet M kecil dan M kecil. Selanjutnya gamet jantan dan gamet betina ini akan bergabung melalui proses fertilisasi membentuk filial atau keturunan. Karena ini adalah parental yang pertama, kita tulis di sini parental 1, maka filialnya juga filial 1. Gamet merah M besar ini akan bergabung dengan gamet putih M kecil. Maka ini akan membentuk filial M besar dan M kecil. Yang gamet di sini ini akan bergabung juga dengan di sini M besar M kecil. Selanjutnya gamet M besar ini akan bergabung dengan gamet M kecil membentuk M besar M kecil. Dan yang terakhir kemungkinan pasangan yang terbentuk adalah M besar
dan M kecil. Jadi ada 4 genotip yang terbentuk dengan jenis genotip yang sama, yaitu M besar dan M kecil. Fenotip yang dimunculkan M besar dan M kecil ini, karena M besar ini adalah genotip yang dominan, sementara M kecil adalah genotip yang resesif, maka yang dimunculkan atau fenotip yang dimunculkan ini akan memunculkan warna merah. Nah, inilah cara penyelesaian untuk menentukan filial 1 yang dihasilkan. Mari kita coba untuk memahami lebih lanjut. Misalnya dari filial 1 ini kita silangkan. Jadi misalnya ada instruksi, jika F1 disilangkan sesamanya, carilah F2 yang dihasilkan. Nah, F1 itu yang didapat tadi, kemudian ada permintaan untuk menyilangkan sesama F1. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita tentukan parentalnya dulu. Nah, yang di sini parentalnya adalah, kita dapat dari F1 berarti merah, kita tulis merah disilangkan dengan merah, karena di soal yang pertama tadi semua filial dari F1 berwarna merah, berarti parental kedua atau parental berikutnya merah dengan merah. Untuk menentukan genotip kita tetap berpedoman pada F1 tadi. Jadi genotipnya adalah M besar, M kecil. Kita tulis di sini. M besar, M kecil. Dengan M besar, M kecil. Nah, ketika membentuk gamet, maka gametnya sama dengan cara tadi. Gamet ini akan memisah, kemudian membentuk gamet M besar dan M kecil. Ini untuk induk jantannya. Nah, untuk induk betinanya, ini gamet yang terbentuk juga M besar dan M kecil. Nah, menentukan filialnya, maka M besar akan bergabung dengan gamet dari yang betina ini dengan sini, maka membentuk M besar, M besar. Kemungkinan kedua di sini gamet dari yang jantan gabung dengan gamet betina. Ini ada 2 gamet, M kecil dan M besar. Penulisannya kalau ada 2 huruf yang berbeda, ada huruf kapital dan huruf kecil, maka yang ditulis lebih awal adalah huruf kapitalnya. Jadi M besar, M kecil. Dan gamet dari yang jantan bergabung dengan yang betina lagi, ada M besar, M kecil. Kemungkinan terakhir ini sama sini, jadi terbentuk M kecil, M kecil. Ini cara pertama untuk mengkombinasikan gamet. Cara lain kita bisa membentuk tabel ya. Jadi kita buat cara yang kedua. Kita buat tabelnya dulu. Nah, ini gamet jantan, gamet betina. Jadi yang jantan kita masukkan M besar, M kecil, ini ya. Kemudian gamet yang betina M besar, M kecil. Ini gabungkan gamet jantan sama betina, peluangnya jadi M besar, M besar. Kemudian yang di sini ya, M besar dan M kecil.
Berikutnya di sini ada M besar, M kecil. Dan yang terakhir ada M kecil, M kecil. Sama, cara satu maupun cara yang kedua hasilnya sama. Ada 4 genotip, ya, ada 4 genotip, yaitu 1 M besar, M besar. Kemudian ada M besar, M kecil. M besar, M kecil sebanyak 2, ya. Kemudian ada M kecil sebanyak 1. Nah, jadi hasilnya 1 M besar, 2 M besar, M kecil, dan 1 M kecil, M kecil. Fenotip yang muncul, ya, fenotip yang muncul M besar, kita lihat lagi tadi di persilangan pertama sini, ya. M besar ini memunculkan warna merah, berarti di sini 1 M besar ini merah. Kemudian M besar, M kecil, ini M besar, M kecil juga berwarna merah. Kemudian ada M kecil, sini kembali lihat yang pertama tadi, M kecil ini berwarna putih. Berarti pada persilangan ini ada 3 merah banding 1 putih. Ya. Nah, yang ini yang dilambangkan dengan huruf atau simbol kita katakan sebagai rasio genotip, ya. Kemudian yang dilambangkan dengan kata-kata, asumsinya bisa diamati, ini ditulis sebagai rasio fenotip. Jadi fenotip yang dihasilkan itu ada 4 fenotip dengan 3 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Demikian cara penyelesaian soal untuk persilangan monohibrida.